rename 1850 2051 Raihan Febrian. Oke, boom. Mhm. 金魚飼ったことある？大人しゅうてめっちゃ可愛いんやで。何か話してあるで。行こうよ。ナイスキーチ。よいしょ。ついていきます。
芝生に寝転がると、大地の鼓動が聞こえてきます。Oh shit, 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 mati dah ini. サボらなければよかった。 Bisa ya. Hmm. Aduh, banyak berkurang.
Ada suaranya nggak tuh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide share saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, hari ini kita akan coba kupas satu persatu framework ataupun model kota cerdas yang sekarang sedang kita lihat di slide. Kemarin sudah kita ketahui juga namanya ini Garuda Smart City Model 2.0. Nah, bahwa kita tahu ini hanya bisa berjalan ataupun dimungkinkan untuk dilaksanakan kalau sumber daya manusianya ada. Kalau nggak ada sumber daya manusianya ya ini nggak akan bisa berjalan ya. Jadi kita hari ini mungkin bisa mulai dulu dengan yang smart citizen-nya atau smart people. Terkait dengan smart people atau smart citizens atau community. Jadi manusia ini bisa warga negara atau penduduk satu wilayah atau komunitas. Ya, komunitas itu mungkin punya kesamaan kegiatan lah, misalkan komunitas fiksi ya berarti di dalamnya orang-orang yang mungkin suka dengan sepeda fiksi atau punya sepeda fiksi, gitu, touring bareng dengan sepeda fiksi ya itu komunitas. Atau ada komunitas parkur misalkan ya isinya pasti orang-orang yang mungkin suka dengan parkur atau yang melakukan parkur. Nggak mungkin kan di situ misalkan komunitas fiksi ternyata ada yang di situ suka motor balap dan ikut komunitas gitu dengan motor balapnya gitu, nggak pakai sepeda fiksi ya itu nggak banget lah, imbalance, aneh, freak gitu. Nah, kalau kita mengacu ke definisi smart city yang pernah kita ulas di awal, maka kita tahu bahwa salah satu tujuan dari smart city itu adalah peningkatan kualitas hidup. Kemarin saya ngasih contoh awal-awal ya, saya ngasih contoh kalau Anda mungkin paling sederhana ini, paling sederhana Anda dibilang kualitas hidupnya meningkat, uang jajannya aja, uang jajan dari Anda SD, SMP, SMA, kuliah terjadi peningkatan uang jajan. Nah, itu bisa dibilang kualitas hidupnya meningkat. Tapi kalau uang jajannya tidak banyak berubah atau nggak berubah sama sekali dari SD misalkan dikasih sangu Rp1.000, SMP Rp1.000, SMA Rp1.000 sampai kuliah juga tetap Rp1.000 ya itu berarti tidak mengalami peningkatan, tidak terjadi peningkatan kualitas hidup. Nah, tujuannya smart city ya itu tadi meningkatkan kualitas hidup dari warganya. Kalau misalkan tidak meningkat walaupun kotanya sudah dibekali macam-macam ya, mungkin kotanya sudah dibekali spot di mana-mana gitu, tapi kualitas hidup warganya tidak ada perubahan sama sekali. Kualitas itu termasuk kesehatan. Percuma aja punya uang banyak tadi misalkan sangunya naik tiap tahun gitu. Tiap tahun ini naik atau tiap semester naik. Dari SD 1.000 sampai akhir kelas 6 dia 6.000. Kemudian naik SMP, SMA dan seterusnya. Tapi ternyata sakit-sakitan. Nah, itu juga enggak juga gitu, enggak tidak meningkat kualitas hidupnya. Jadi selain secara perekonomian juga secara kesehatan harusnya juga meningkat. Nanti kita akan lihat indikator kualitas hidupnya apa saja sih. Satu lagi mungkin pendidikan ya. Kalau misalkan pendidikan itu juga tidak meningkat, begitu lahir masuk PAUD, kemudian SD sudah berhenti. Kayak gitu juga berikutnya, kayak gitu juga dengan berikutnya. Ini yang sering saya lihat di daerah-daerah pertambangan, daerah-daerah pertambangan. Rata-rata tingkat pendidikan dari daerah-daerah yang sekitarnya pertambangan ataupun
sawit gitu ya. Yang tambang dah, kalau sawit nih masih cukup beragam. Tapi kalau saya lihat yang agak homogen itu di pertambangan, yang daerahnya itu dikelilingi oleh tambang. Mayoritas masyarakatnya cuma sampai tingkat pendidikan SMA atau SMK atau MA, setingkat lah, sederajat di SMA. Kemudian setelah dari situ pergi jadi pekerja tambang. Nah, memang sih hasilnya menggiurkan ya, tapi itu hanya kenikmatan sesaat kalau saya bilang. Jadi banyak saya melihat yang terkecoh dengan hal-hal tersebut. Jadi beberapa kali saya berkunjung ke daerah tambang, bertemu dengan teman-teman di sana maupun penduduk di sana, itu rata-rata cuma sampai menyekolahkan anaknya atau anaknya sendiri itu bersekolah cuma sampai di level SMA, kemudian dengan ijazah SMA bisa melamar ke tambang. Akhirnya apa? Akhirnya paling jauh itu cuma bisa berada di posisi sebagai supervisor, dan itu pun juga supervisor yang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak terlalu butuh skill yang cukup tinggi atau butuh analisa yang tinggi. Memang pada saat starting awalnya itu tinggi ya gajinya di tambang, kita tahu lah nggak ada yang gajinya rendah ya, seperti gaji dosen misalkan atau seperti gaji guru, itu jauh ya kalau kerja di tambang. Lulusan SMA aja kerja di tambang lebih besar gajinya daripada seorang dosen yang S2 gitu. Tapi ada yang ironis, ketika tambangnya tutup, akhirnya dia harus mencari tambang yang lain. Itu pun juga kalau diterima. Nah, ini apa ya, saya bilang seperti lingkaran setan gitu ya, yang terjadi di daerah-daerah tambang. Jarang ada yang mau menyekolahkan anaknya ke level yang lebih tinggi. Padahal kita tahu bahwa tambang itu bukan suatu yang sustain. Kita juga ingat ya, Smart City ini juga memberikan berlanjutan, sustainabilitas, bisa bertahan. Kalau Anda kualitas hidupnya cuma meningkat selama setahun aja, ya itu bukan Smart City namanya. Jadi selain sehat, pendidikannya baik, kemudian sejahtera, bahagia, juga berkelanjutan. Terus masuk surga, wah itu keren banget. Yaitu benar-benar smart city yang diidam-idamkan. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia sekarang berada di titik bonus demografi ya, kita bisa bilang begitu, di mana usia dari generasi Anda milenial itu banyak dan juga produktif, dan juga diharapkan punya skill yang baik. Ya, ini nanti juga jadi tantangan buat Anda, baik itu hard skill maupun soft skill. Hard skill itu apa? Hard skill itu adalah kemampuan yang diberikan secara akademik. Jadi Anda belajar sesuatu, kemudian Anda bisa memiliki keterampilan ataupun pengetahuan tentang yang diajarkan. Soft skill itu adalah hal-hal yang Anda harus dapatkan dari berinteraksi atau melakukannya langsung dengan orang lain, seperti kemampuan untuk kerjasama dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghormati yang lebih tua, menghargai waktu, menghargai sistem, mengikuti peraturan, mampu beradaptasi dengan tempat-tempat yang baru atau lingkungan yang baru. Nah, itu semua adalah soft skill. Jadi dua-duanya harus balance. Ada orang yang hard skill-nya bagus tapi antisosial, ini juga nggak bagus. Atau orang yang soft skill-nya bagus, pendekatan dengan orang lain bagus, kemudian santun segala macam, tapi nggak bisa kerja sama sekali karena nggak ngerti apa yang mau dikerjakan atau tidak bisa melakukan analisa, itu juga jelek ya. Jadi dua-duanya harus balance. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ketika orang semakin banyak penduduk produktifnya, maka salah satu kunci dalam persaingan ini adalah tingkat pendidikan harus lebih tinggi. Tadi saya sudah sebutkan di depan, di daerah-daerah tambang, kenapa akhirnya pada satu titik akhirnya daerah itu menjadi mati, daerah itu menjadi tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya sering sekali berkunjung ke daerah-daerah tersebut dan
Di satu titik akhirnya penduduk yang ada di daerah tersebut cuma penduduk tua, penduduk yang sudah tidak produktif lagi, yang mungkin ya dalam tanda kutip ya, kalau mau ngomong kasar ini, penduduk yang ada di tempat tersebut cuma tinggal menunggu matinya saja lagi. Mungkin hanya sedikit yang masih bisa melakukan pekerjaan yang produktif, karena penduduk mudanya sudah pindah karena tambangnya itu udah di situ, udah pengurangan pekerjaan, di situ juga mungkin tambangnya sudah tutup atau tambangnya gulung tikar karena kena krisis ekonomi seperti sekarang. Karena apa ya? Karena memang penduduk tadi di situ cuman rata-rata cuma sampai level SMA, kuliah apa sekolahnya, sehingga tidak bisa melihat ataupun tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang lain ataupun tidak bisa bersaing dengan yang lulus kuliah. Lulus kuliah aja loh banyak penganggurannya, apalagi lulus SMA ya. Kita juga bisa lihat sebenarnya di dalam berita, mungkin ini bisa saya tayangkan. Saya coba buka. Ini sebenarnya sudah kejadian sebelum pandemi, kalau kita lihat. Lihat ini kalau kita lihat angka statistik di BPS, ini juga banyak ya di berita-berita. Ini lulusan SMK ini paling banyak menganggur. Ya, padahal SMK sekarang itu lumayan sakti-sakti. Kalau untuk IT aja itu lebih, kalau kita lihat di soal LKS, lomba kompetensi kompetensi siswa tingkat SMK itu soalnya bisa ngalah-ngalahin anak kuliahan ya. Jangan tanya seperti apa kompleksnya soal-soal LKS SMK. Nah ini fakta yang disampaikan oleh BPS, disurvei oleh BPS bahwa lulusan ini paling banyak nganggur. Ya SMK dan SMA sederajat sebenarnya. Ya itu nggak heran. Ini terjadi sudah sebelumnya lagi. Karena ini tadi ya, faktornya di sini tadi. Nah, padahal dengan adanya bonus demografi ini sebenarnya kita bisa memenuhi tenaga kerja kita lebih cepat. Gitu. Jadi kantor-kantor itu harusnya tidak kesulitan untuk mencari tenaga kerja ya. Lowongan kerja mungkin juga akan semakin sedikit, bukan semakin banyak. Nah ini yang terjadi justru lowongan kerja semakin banyak, tapi yang memenuhi nggak ada. Akhirnya tenaga kerja asing yang dipakai. Saya ambil contoh gini, saya sering sekali dapat tawaran SDM, tapi yang sudah skill gitu, nggak sedikit gitu, dari pemerintahan maupun dari swasta. Barusan kemarin itu yang dari swasta, dari Buma, ya ini sekali lagi tambang. Buma itu request ke saya cari lulusan fresh graduate, tapi udah familiar dengan platform IoT, anything lah, apapun gitu. Nah, di situ membuktikan bahwa ternyata pekerjaan itu tetap ada, tapi yang ngelamar ini yang nggak ada. Akibatnya apa ya? Akibatnya mau nggak mau orang nyari SDM dari luar gitu. Entah itu dari Pulau Jawa, kalau Anda berada di Pulau Kalimantan, atau di luar negeri. Namanya tambang itu kan mau nggak mau dia harus tetap berjalan ya, operasionalnya. Tidak ada stopnya. Ya, bekerja di tambang berarti Anda tahu bahwa konsekuensinya Anda mau di roster. Di roster itu artinya kerja misalkan kayak tadi ya saya bilang yang lowongan untuk sumber daya IoT itu 70 hari di tambang atau di site, dia dapat cuti 14 hari. Nah, kerja di tambang modelnya seperti itu. Nah, itu sampai sekarang belum ada yang melamar untuk posisi itu ya. Mau nggak mau akhirnya saya biasanya akan merekomen teman-teman saya yang ada di Pulau Jawa atau mahasiswa yang ada di Pulau Jawa. Nah, apa yang bisa mendorong SDM ini meningkatlah dari sisi kualitasnya? Tentu saja kemampuan untuk berpikir atau melakukan hal-hal yang inovatif, kreatif. Ya ini nggak bisa dilawan kalau sudah kreatif ini. Ini agak susah untuk apa ya,
menyaingi orang yang punya kreativitas tinggi. Oleh sebab itu didorong setiap siswa kan dari dia level SD itu untuk berusaha kreatif. Jadi kalau Anda punya adik yang kreativitasnya tinggi itu biasanya agak-agak ya bandel dan mungkin banyak kegiatan di rumah yang dilakuin sampai mungkin ngerusakin barang. Itu biasanya anak-anak yang kreatif seperti itu. Dia punya mainan atau dia punya barang itu nggak bertahan lama karena keingintahuannya cukup tinggi. Contoh pekerjaan kreatif, sektor kreatif yang mungkin agak susah untuk digeser. YouTuber gamer. Nah, kalau dia tidak kreatif dalam mengolah konten atau membuat sebuah konten, maka dia akan cepat sekali digeser oleh YouTuber yang jauh lebih kreatif. Salah satu yang menurut saya cukup bagus ya, YouTuber gamer yang hampir-hampir mungkin tidak ada kata kasarnya, kayak Miao Ao gitu. Nah itu menurut saya hal yang produktif juga gitu. Dia sering review game baru atau dia sering in touch dengan para audiensnya gitu. Itu butuh kreativitas ya. Nah, jadi bukan hanya main game aja. Kalau main game aja banyak yang bisa. Saya juga bisa main game. Gitu. Tapi kalau main game yang punya ciri khas tersendiri gitu, tidak pernah ngomong kasar, tidak pernah menyumpah-nyumpah. Nah itu menurut saya hal yang unik, hal yang jarang ada. Ini yang menurut saya menarik. Kemudian tentu saja harus produktif. Ya. Bayangkan tiap minggu, tiap hari mungkin punya konten baru. Dan juga di dalam konten-kontennya ada beberapa tips ataupun juga solusi atau walkthrough ya. Kalau misalkan main game biasanya kita butuhnya ada walkthrough-nya. Bagaimana kita melalui sebuah level atau tahap atau scene yang sedang berjalan. Nah ini pemikiran-pemikiran yang seperti ini yang sekarang bisa menyelamatkan kita dalam krisis ekonomi. Sekarang kan nih pandemi kita susah mau kerja apa gitu. Kemampuan kita untuk kreatif, membuat konten-konten baru yang segar, yang mungkin belum pernah ada sebelumnya, itu yang bisa menyelamatkan kita justru. Ya saya juga pernah, bukan pernah ya, tapi masih tetap mengikuti ada beberapa konten. Salah satu konten yang saya ikuti podcast ya, dimana sebelumnya si pengisi konten podcast ini bekerja di salah satu stasiun radio yang cukup besar lah, dan mereka merasa bahwa kreativitas mereka dikekang di stasiun radio tersebut. Akhirnya mereka membuat konten podcast, mana kontennya tersebut bebas menurut mereka. Mereka bisa ngomong apa saja, mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Yang tadinya podcast di jalanan atau podcast yang mereka ambil itu masih menggunakan handphone, akhirnya sampai bisa buat studio, sampai bisa jadi penghasilan utama mereka, dan mereka benar-benar keluar dari radionya, dan mereka sekarang salary-nya ataupun take home pay-nya gitu bisa dibilang ratusan juta per bulannya. Ya itu luar biasa ya kalau menurut saya, dengan kreativitas yang cukup tinggi, dan memang mereka menyatakan diri bahwa mereka keluar karena mereka merasa ide-ide kreatif mereka itu tidak bisa disalurkan lewat stasiun radio mereka. Akhirnya mereka keluar membentuk podcast, dan sekarang pendapatannya justru lebih besar, ratusan juta seperti itu. Nah ini termasuk syarat dalam warga yang cerdas ya, atau komunitas yang cerdas. Kemudian kalau kita terkaitkan dengan IT ya biasanya ini ya, pada
penggunaan infrastruktur IT, penggunaan data atau aplikasi yang ada di dalam IT, ataupun bisnis prosesnya sudah di IT kan. Sebagai contoh tadi podcast, yang tadinya kan radio. Radio kemudian kita tetap sama bisnis prosesnya, cuma orang yang ngomong, kemudian dipindah ke media digital dengan menggunakan aplikasi, ya sebut saja namanya Spotify, kemudian ini bisa di streamkan lewat infrastruktur IT atau dengan menggunakan internetnya. Audiensnya bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone, ataupun bisa menggunakan media-media internet lainnya yang lainnya untuk mendownload aplikasi dan juga mendengarkan konten-konten yang ada di podcast. Nah, ini menarik kalau menurut saya. Jadi ada shifting lah dari audiens radio ke audiens podcast. Karena apa? Karena salah satunya di radio itu memang ada terikat dengan undang-undang ataupun hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kita agak susah untuk bicara bebas. Nah, dengan adanya podcast itu agak susah untuk di take down, tidak seperti YouTube. YouTube itu dilaporin banyak pihak, di take down biasanya. Kayak Deddy Corbuzier itu berapa kali dia di take down, atau kayak Mardi Guwowik itu juga berapa kali dia di take down. Dilaporin oleh banyak buzzer lawan gitu ya, atau buzzer yang nggak suka, nggak lama di take down. Tidak demikian dengan podcast ya. Mau Anda laporkan beribu-ribu kali, berjuta-juta, nggak akan di take down. Jadi kalau di Spotify itu jauh lebih aman lah secara konten. Mereka tetap akan mengejar jumlah pendengar. Artinya makin banyak jumlah pendengar, makin banyak keuntungan buat mereka. Kemudian karena itu kreatif, tentu saja bisa jangka panjang, yaitu punya ciri khas sendiri-sendiri. Kayak Deddy Corbuzier, yaitu ciri khasnya beliau seperti itu. Mardi Guwowik, ciri khasnya beliau dengan konten-kontennya ya seperti itu juga. Atau kalau misalkan Anda dengar podcast gitu ya, podcast yang ya mungkin ini podcast dewasa ya, Anda juga harus berpikirnya secara dewasa, dan saya yakin semua sudah punya KTP, jadi dianggap seperti orang dewasa. Kayak podcast Mas, kemudian Mendoan, itu semua konten-konten yang punya kreativitas tinggi dan juga mungkin ciri khas masing-masing. Dan ini saya lihat juga kayaknya akan bertahan lama ya, bertahan untuk beberapa tahun ke depan kalau tidak ada teknologi IT yang bisa menggeser itu atau mengganggu itu. Nah, ini kalau kita lihat angka-angka secara statistik, sebenarnya kalau dilihat ini agak-agak menyedihkan ya. Indonesia itu mendekati angka 100 rata-rata. Jadi artinya apa? Artinya Anda harus berusaha lebih giat, Anda harus lebih cerdas, dan juga cerdas sekarang tuh nggak cukup ya. Bangsa cerdas itu banyak. Ini kalau ada yang bilang kerja cerdas lebih baik daripada kerja keras, sekarang itu kerja cerdas, dan selain cerdas Anda juga harus bekerja keras. Ya, ini sudah syarat. Contohnya kerja keras apa? Kalau Anda sehari cuma belajar itu, anggaplah dari pagi sampai sore cuma 8 jam ya, total di luar dari jam istirahat, kalau di total. Begini tuh nggak cukup. Karena apa? Kalau di luar negeri, orang-orang di sana belajar 2 kali lipatnya, 16 jam, bahkan lebih. Atau anak-anak yang ada di Pulau Jawa, itu belajarnya segini. Saya lihat anak saya gitu, mau nggak mau dia harus ngejar ketertinggalannya dengan belajar lebih giat. Dan nggak tanggung-tanggung, kalau Anda baru berada di akreditasi B, ya anak saya itu akreditasinya A, tempat dia kuliah. Terus Anda mau nyaingin akreditasi A cuma dengan belajar 8 jam, itu adalah mimpi. Jadi Anda cuma akan mimpi saja. Yang akan berhasil, yang akan bisa berkompetisi itu adalah yang di sini. Jadi sekali lagi, kalau Anda memang cerdas, itu nggak cukup. Anda juga harus bekerja keras. Ya.
karena yang cerdas banyak gitu. Oke, Anda cerdas masuk di akreditasi B, tapi yang akreditasi A itu selain cerdas juga mereka bekerja lebih keras. Nggak cukup Anda cuma cerdas. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, kualitas hidup, sejahtera, aman, bahagia. Ya, percuma kalau Anda punya duit, hidup sehat, tapi Anda nggak bahagia. Percuma juga kalau Anda punya banyak duit, terus Anda sakit-sakitan. Ya, tentu saja Anda harus punya lingkungan yang sehat, nyaman. Ya, kalau kita di Samarinda setiap hari lingkungannya banjir, ya itu kan nggak sehat dan nggak nyaman. Ya. Setiap hari kita stres ngadepin air ataupun menghadapi jalan yang macet. Ya, tentu saja selain itu kita juga harus meningkat perekonomiannya. Ini sejahtera tidak selalu dikaitkan dengan perekonomian ya sebenarnya, tapi ya anggap aja lah seperti itu. Punya daya saing yang baik. Ya tadi ini terkait dengan daya saing ya di sini. Anda mau saingan dengan anak-anak yang dari program studi berakreditasi A, ya tentu saja Anda harus punya kemampuan atau daya saing juga. Ya sejahtera tadi juga sudah kita ulas ya di depan kalau itu kaitannya dengan ekonomian. Paling sederhana ya lihat dari sangu Anda gitu tiap hari atau tiap tahun atau tiap kali Anda pindah dari SD ke SMP dan seterusnya nambah nggak gitu. Nah ini sekali lagi kalau kita lihat angka-angka yang ada di sini jauh banget nih. Indonesia itu menyedihkan sebenarnya. Kita sebagai bangsa yang kuat, yang besar termasuk 5 besar di dunia justru secara secara kompetensi, secara skill, secara literasi baca tulis dan juga mungkin berhitung. Kalau kita lihat angka di ini, angka di saya lupa sering dijadikan acuan dalam pendidikan. Nah, itu angkanya menyedihkan kalau kita lihat. Kalau kita lihat di sini sesuatu yang bisa mendorong warga itu cerdas ada beberapa hal. Yang pertama sifat yang kontributif. Anda berkontribusi nggak dengan hal-hal yang terkait dengan lingkungan Anda atau kota Anda. Paling sederhana kontribusi Anda itu dengan Samarinda tidak membuang sampah sembarangan misalkan. Itu paling sederhana. Biasanya kadang yang tidak membuang sampah ini contoh paling sederhana aja ini yang sering saya temui. Nggak buang puntung rokok yang ngerokok ya. Walaupun merokok itu dilarang dan juga haram kaitannya dengan agama. Kalau dalam agama saya gitu. Buang puntung rokok itu biasanya sering sembarangan. Nggak usah puntung rokoknya deh. Abu dan asapnya aja Anda buang gitu. Ngapain Anda ngerokok? Kalau abu dan asapnya tetap Anda buang. Abunya ke tempat orang, asapnya juga mungkin bisa kena orang. Ya, itu kan sampah sebenarnya. Semua yang dihasilkan itu sampah. Kenapa enggak asapnya sekalian Anda bungkus gitu, bawa pulang nanti disedot lagi di rumah kalau misalkan Anda ngerokok di luar. Abunya juga gitu ya. Dibungkus itu jangan dibuang sembarangan. Apalagi puntung rokok. Nah, saya dulu sering melihat mahasiswa buang puntung rokok sembarangan atau ngerokok sembarangan. Nah, ini sebaiknya kalau ngerokok itu kalau bisa semuanya dinikmati lah gitu. Jangan dibuang gitu ya. Sayang sudah ngerokok dibuang-buang. Itu menurut saya kontribusi yang cukup baik.
Dan juga Anda juga memperhatikan lingkungan gitu. Jangan sampai Anda ngerokok asapnya kemana-mana. Ya Anda juga menyumbang karbon yang dilepas ke udara. Jadi sekali lagi, kalau asap rokok itu cuma 25% masuk ke badan Anda sebagai perokok ya, usahakan 100% lah, zero emission rokoknya, itu lebih baik. Makan sekalian abunya dengan puntungnya itu menurut saya jauh lebih baik. Jangan ada sisa. Anda beli rokok itu kan dengan kotak-kotaknya, dengan plastik-plastiknya, dengan puntung-puntungnya, itu sekalian dihabisin. Ya. Itu baru prinsip zero emission. Jangan sampai itu menjadi sampah yang itu harus diolah ataupun dibuang oleh orang yang tidak ngerokok. Itu kan artinya orang membereskan sampah Anda. Nah itu juga nggak cerdas kalau menurut saya. Itu pekerjaan bodoh. Sudah tahu itu tidak sehat, sudah tahu itu buruk buat kesehatan, buruk juga buat dompet. Biasanya orang sudah kecanduan ngerokok itu akan menyisihkan sekian uangnya buat ngerokok, padahal mungkin kalau misalkan itu disedekahkan, itu akan jauh lebih baik. Kalau Anda mau berpikir bersedekah itu berat, tapi Anda lebih ringan dalam beli rokok, ya itu salah besar. Padahal itu berefek pada kesehatan Anda. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya sangat sederhana. Anda mau berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat, ya ini kembali ke diri Anda masing-masing. Pada saat ngerokok, Anda lihat kiri kanan Anda, kalau banyak orang, diperhatikan. Kalau Anda mau ngerokok, ya mungkin Anda bisa sanggup kresek gitu ya. Kepalanya dimasukkan ke kresek, kemudian Anda ngerokok dalam kresek tersebut. Nah itu asapnya nggak kemana-mana. Nanti asapnya Anda simpan di kresek tersebut, bisa Anda bawa pulang. Untungnya juga gitu, dan yang lain-lain. Ya ini sebagai partisipasi Anda dalam menjaga kebersihan. Mungkin juga itu bisa menjadi influence, bisa menjadi membawa pengaruh yang baik terhadap perokok-perokok yang lain. Oh ternyata dia adalah perokok yang zero emission, dia nggak akan buang sampah puntung rokok, asapnya juga dimakan semua 100%, bahkan abunya mungkin juga ditelan dan segala macam. Nah, masuk mungkin kotak dan plastik pembungkusnya itu juga diolah ataupun dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini kan menarik sebenarnya. Perokok zero emission itu belum pernah ada. Belum pernah bisa jadi influencer, itu peluang kalau ada yang mau menjadi influencer. Sekarang kan influencer kebanyakan YouTuber dan podcaster. Kemudian kolaboratif, ini kemampuan untuk bekerja sama. Tentu saja kadang kita nggak bisa sendirian untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu. Kita perlu banyak pihak. Banjir aja misalkan, kita nggak bisa memulai dari diri kita sendiri untuk cuma sekedar tidak membuang sampah, tapi kita juga mungkin perlu pihak-pihak lain. Selain tidak membuang sampah, kita juga perlu melihat lagi tata ruang, tata lahan. Mungkin kita bisa mengajukan bahwa daerah-daerah tertentu tidak boleh dibangun rumah karena itu adalah daerah serapan air, atau mungkin juga tempat-tempat yang itu jadi serapan air tapi itu di situ sudah ada pemukiman, kita buatlah model pemukimannya yang ramah terhadap serapan air. Dulu Samarinda ini rumah-rumah itu pakai kolong ya, rumah panggung. Kalau musim hujan ataupun air lagi pasang, ya airnya akan lewat bawah kolong dan akan diserap oleh tanah yang ada di bawahnya. Tapi kalau sekarang rata-rata rumahnya rumah beton, rumah yang di semen, air nggak akan bisa diserap oleh tanah yang ada di rumah tersebut karena sudah tertutupi oleh semen. Nah ini perlu kolaborasi banyak pihak ya. Dan ini juga tentu saja perlu keberlanjutan. Kalau berhenti cuma sampai generasi Anda saja, ya sudah, generasi berikutnya juga tidak akan baik juga gitu. Dalam artian ya kalau misalkan kita sudah nangani banjir, berhenti banjirnya, kemudian prosesnya kita hentikan, generasi berikutnya tidak melakukan hal tersebut, ya banjirnya yang berkelanjutan, bukan tidak banjirnya yang akan terjadi. Ini penting sekali lagi, sustain, ini kata kunci yang ada juga dalam tujuan. Kemudian juga berdaya guna. Nah, tentu saja kalau kita sudah
Katanya berdaya guna ini maksudnya juga berkompeten. Kita punya kompetensi yang baik, kita punya soft skill dan hard skill yang juga bagus, terus karakter kita kuat, maka kita bisa membuat konten ataupun kita membuat sesuatu yang unik, sesuatu yang itu berciri khaskan kita. Yang orang dari jauh atau orang itu begitu melihat udah tahu oh ini hasil karya A, hasil karya B, atau ini modelnya si A, ini modelnya si B. Dan mungkin Anda bisa ngelihat setiap dosen tuh kan punya ciri khas, punya karakter yang unik, punya apa ya, punya sistem yang masing-masing mereka laksanakan. Nah, sebenarnya dosen-dosen itu termasuk orang-orang yang punya karakter yang cukup kuat, cukup unik. Ya. Artinya setiap dosen punya ciri khas masing-masing. Gitu. Biasanya kalau ciri khasnya baik sih nggak masalah ya, tapi kalau ciri khasnya itu agak kurang baik, itu akan berdampak kepada ke mahasiswanya biasanya. Maksud saya dampaknya di sini dampak bukan nilai ya, tapi hasil akhir dari sebuah pendidikan. Hasil akhir dari sebuah pendidikan itu apa? Nanti ketika Anda sudah bertahun-tahun mungkin berada di dunia luar sana, di dunia nyata, Anda akan paham bahwa oh ternyata yang diberikan oleh Pak A, Pak B, Ibu A, Ibu B itu bermanfaat buat saya. Selama saya dikuliahkan, saya nggak pernah tahu, tapi setelah saya kerja ternyata saya tahu oh ini manfaatnya buat ini. Jadi nilai itu tidak ada pengaruhnya. Jadi nanti ketika Anda sudah lulus, Anda bekerja, Anda melakukan suatu pekerjaan, mungkin Anda akan sadar bahwa apa yang Anda terima di bangku kuliah itu ternyata ada manfaatnya. Baik itu secara soft skill maupun hard skill. Soft skill contohnya apa? Mungkin tadinya Anda, saya nggak tahu ini angkatan berapa ya, sebentar saya coba cek dulu. 2018. Nah, 2018 ini belum pandemi ya. 19 juga belum pandemi. 2020 baru ada pandemi. Yang pernah ngikut kelas saya itu biasanya sudah saya cemplungkan duluan ke e-learning. Sudah belajar duluan dengan menggunakan e-learning.unmul.ac.id atau kalau yang lebih sebelumnya ada yang di Ilkom ada ilkom.binomio.com. Sekarang di tahun 2021 atau 2020 penggunaan e-learning ini udah masif, baik yang basisnya sinkronis maupun asinkronis. Artinya apa? Artinya Anda sudah memiliki kompetensi dalam menggunakan e-learning jauh sebelum adanya pandemi. Pun juga kalau Anda ngambil kelas-kelas saya yang menggunakan platform e-learning industri itu juga harusnya akan sadar nanti di masa depan ketika Anda masuk ke dalam dunia industri ataupun dunia kerja, maka Anda nggak kaget gitu ya, nggak shock. Oh ternyata saya sudah pernah belajar ini di kampus. Dasar-dasarnya sudah diberikan oleh dosen-dosen saya yang merge kurikulumnya dengan industri atau yang synchronize dengan industri. Jadi nggak kaget. Nah ini hal-hal yang mungkin Anda belum akan sadari gitu. Anda mungkin nggak pernah tersadarkan ketika menggunakan e-learning di tahun 2018, di 2019, ternyata di 2020, sekarang lanjut di 2021, Anda harus dipaksa oleh dosen-dosen yang lain yang belum pernah pakai e-learning, mungkin dosen-dosennya juga, yang tadinya dosen-dosen itu mencemooh sebagian besar ya dosen kita itu mungkin ada juga yang mencemooh penggunaan e-learning, tapi mau nggak mau sekarang juga mau pakai apa mendeliver materi kalau nggak pakai e-learning, baik itu dengan synchronize yang sekarang Zoom ini synchronize ya, atau yang asynchronous. Asynchronous kalau Anda pakai Moodle, pakai Google Classroom, pakai Moz, pakai e-learning.unmul.ac.id atau pakai ilkom.binomio.com, nah itu asynchronous. Sebenarnya di dalamnya ada modul synchronize-nya juga ya, kita bisa pakai big blue button kalau mau pakai di Zoom ini. Itu semua terkait dengan kompetensi. Mau nggak mau juga dosennya yang tadinya benci dengan e-learning, nggak suka apa itu e-learning, akhirnya nggak mau belajar.
masih ada juga dosen yang sampai dengan sekarang, ini saya terbuka saja ya, masih ada juga dosen yang sampai sekarang itu masih belum familiar dengan menggunakan e-learning, baik itu yang synchronize seperti Zoom maupun yang asinkronis. Jadi mungkin nanti Anda suatu saat ketemu kelas yang tiba-tiba di take down ya, atau ada dosen yang tidak mematuhi jadwal, tahu-tahu pakai Zoom meeting punya orang lain, punya dosen lain yang hari itu sudah di-plotkan. Nah, itu ada masih kejadian. Jadi sekali lagi penting untuk Anda menguasai kompetensi sedini mungkin, termasuk juga Anda harus punya ini. Ya, itu tadi yang saya sebutkan. Kalau misalkan Anda sudah punya karakter yang buruk, begitu Anda menguasai kompetensi tertentu, tapi Anda lupa, misalkan kayak tadi pemakaian Zoom tadi, bahwa itu jadwalnya orang, Anda nggak perhatikan, Anda pakai. Nah, itu kan sebenarnya apa yang memalukan, apalagi Anda sebagai akademisi. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, sekali lagi, kita tahu bahwa sumber daya manusia ini merupakan resource, sumber daya, namanya juga sumber daya, resource. Ini akan menjadi pendorong untuk domain-domain yang lainnya. Ya, ini tidak akan bisa jalan kalau tidak punya manusia yang baik, sumber daya manusia yang baik. Tujuannya tentu saja ini, kualitas hidup meningkat. Tadi kita tahu kualitas hidup, kesehatan, perekonomian, kesejahteraan, pendidikan. Ini bisa Anda baca. Ini goalnya untuk smart citizen dan community, smart community. Yang pertama pastinya memenuhi kebutuhan manusia ya. Apa saja kebutuhan manusia ya, sederhananya mungkin sandang, pangan. Sebenarnya ada yang lebih utama lagi, paling depan tuh komunikasi. Anda nggak akan bisa dapatkan pangan, sandang dibalik ya, pangan dulu, makan dulu, baru pakaian dan tempat berlindung atau rumah gitu. Kalau tanpa komunikasi, jadi komunikasi itu penting. Ya gimana orang tua itu mau tahu anaknya kelaparan, misalkan bayi gitu, kalau bayi itu nangis, orang tua tahu bahwa oh bayinya lapar, misalkan bayinya nangis ternyata perlu diganti popoknya atau kepanasan, kedinginan, ya itu biasa disampaikan dalam bentuk komunikasi paling primitif atau komunikasi paling dasar dengan menangis. Jadi kalau ada yang bilang apa sih kebutuhan manusia yang paling pertama, itu kebutuhannya komunikasi. Kalau saya selalu sebutkan seperti itu. Tanpa komunikasi kita nggak bisa dapatkan makanan, kita nggak bisa dapatkan pakaian ataupun tempat untuk berlindung atau papan. Jadi pertama kali kebutuhan manusia itu adalah komunikasi. Dari adanya komunikasi kita bisa melakukan hal yang bekerja sama atau kolaboratif. Dan juga mungkin kita bisa memberikan kontribusi kita terhadap pembangunan kota. Kita mau ngasih apa terhadap Samarinda, atau yang ada di kota Balikpapan, atau di Tenggarong, kita mau ngasih apa dengan kota kita, atau paling sederhana dengan lingkungan kita aja, RT RW kita. Nah, apa saja yang bisa kita dorong untuk meningkatkan kolaborasi dan kontribusi kita terhadap pembangunan smart city. Nah, ini tadi di depan kita punya bonus demografi, ini ditingkatkan pendidikan cepat mungkin, bukan cuma lulusan SMA atau SMK, kemudian juga karakter harus baik, harus kuat, bukan hanya baik tapi juga kuat. Kalau baik nggak kuat ya lama-lama bisa terkikis. Paling gampang itu menghancurkan atau menjajah bangsa itu lewat penghancuran karakter. Sebagai contoh, dulu mungkin di generasi saya, generasi 90-an, sorry, ya bisa dibilang kalau sekolahnya 90-an, itu diserang dengan pengaruh budaya barat. Gitu. Akhirnya semua pada ke barat-baratan.
pakai celana jeans, pakai baju kaos gitu. Terus apa? Kalau ngomong mungkin langsung to the point, nggak ada basa-basinya. Gitu. Kemudian masuk budaya Jepang, di Jepangan lah. Anime mulai banyak, kemudian manga, termasuk juga J-rock gitu ya. Kalau musik ada J-rock, kemudian juga ada kayak apa itu girl band kayak model-model JKT48 itu ya. Nah, itu budaya Jepang yang masuk, akhirnya kita banyak mengadopsi dengan budaya-budaya Jepang. Mulai berdandan gaya Harajuku, terus juga mungkin device atau peralatan Jepang itu dianggap lebih baik, mobil harus pakai mobil Jepang, akhirnya tergeser budaya Barat. Nah sekarang lagi musim budaya Korea, banyak yang ke Korea-Koreaan, ada banyak sekali grup Korea mungkin yang Anda lebih hafal dari saya, ada Blackpink, ada BTS, dan yang lain-lain, termasuk juga mungkin film-film dan drakor juga merajalela sekarang banyak sekali. Akhirnya apa? Akhirnya juga ke arah makanan ya. Jadi sebenarnya paling gampang tuh menjajah orang, hancurkan dulu karakter bangsanya, baru kemudian jajah dengan yang lain-lainnya. Mulai dari makanan, pakaian, akhirnya mulai berpakaian dengan merek-merek Korea gitu. Kosmetik dengan kosmetik Korea, musiknya musik Korea, terus hal-hal yang lainnya diarahkan ke Korea-Koreaan. Makanan juga akhirnya yang tadinya mungkin nggak suka kimchi jadi berusaha untuk makan kimchi, terus nggak suka bungopang jadi makan bungopang, nggak suka apa lagi ya, ya banyak lah makanan-makanan dari berbagai macam negara tersebut ya. Itu paling gampang modelnya seperti itu ya. Jajah dulu karakternya, kalau sudah terjajah gampang masukin barang-barang lainnya ya. Mungkin kalau di zaman saya dulu gampang untuk masukin fast food, McD, Burger King, KFC. Kalau minuman ya Coca-Cola ya, Pepsi ya, itu semua hasil dari dunia barat. Akhirnya minuman-minuman yang tradisional ya mungkin baru sekarang aja naik daun, kayak bir peletok, wedang uwuh, atau udang jahe dan segala macam ya. Karena sekarang lagi pandemi, akhirnya orang balik lagi ke minuman-minuman tradisional, jadi lebih menarik karena bisa meningkatkan imunitas. Ya memang beneran, memang bisa meningkatkan imunitas. Kalau capek aja diminum itu nggak lama langsung segar bugar lagi, minum jamu segala macam. Dan itu di luar negeri, luar biasa mahalnya. Saya ambil contoh yang sederhana aja. Salah satu bahan yang bisa dipakai dalam bikin wedang-wedang itu adalah herbal-herbalan. Merica, kalau kita di sini beli merica Ladaku itu pabriknya ada di sana tuh. Kalau kita jalan dari Samarinda ke Balikpapan bukan lewat tol, saya lupa di KM berapa itu. Ladaku itu kalau Anda lihat, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalkan Anda berkesempatan pergi ke Thailand atau negara tetangga kita yang lain yang nggak pas kena garis khatulistiwa ya, Thailand, Vietnam gitu, bukan Malaysia ya. Kalau Malaysia sama aja dengan kita untuk rempahannya. Tapi kalau Anda pergi ke Thailand, Vietnam, atau naik atas lagi ada Kamboja, itu harga Ladaku misalkan di sini yang sasetan harganya cuma 1.000, di sana itu jadi 10.000. Ya, itu apa ya? Ya potensi kita lah. Kita dulu dijajah karena rempahan ya, berarti itu yang harusnya kita galakan. Nah ini sekali lagi terkait dengan kemampuan skill, hard skill ya, tentu saja pendidikan teknis ini sangat diperlukan. Sayangnya SMK masih jauh dari, ya ini SMK dan Politeknik sebenarnya masih jauh dari tujuan ini. Karena apa ya? Karena mungkin ada salah dalam pola pendidikannya. Kemudian ya ini juga masyarakat perlu diberdayakan dalam kegiatan-kegiatan skolastik, kemudian gerakan masyarakat dan kompetisi di bidang smart city. Nah kalau ini contohnya di Samarinda, kita sebentar lagi akan mengadakan Samarinda Hackathon. Jadi Anda yang mau berkompetisi dalam
memberikan solusi untuk Samarinda. Lumayan ya hadiahnya, kalau nggak salah paling tinggi itu sekarang kayaknya sudah sampai 10 juta kayaknya untuk pemenang pertama. Jadi siapkan tim Anda. Mungkin dalam bulan-bulan ini kita akan umumkan untuk lomba Samarinda Hackathon versi 3.0. Jadi udah tahun ketiga sebenarnya. Tahun lalu nggak ada karena pandemi baru berlangsung. Jadi kita tunda, tahun ini kita laksanakan untuk Samarinda Hackathon yang 3.0. Ya, ini sebagai salah satu kegiatan kita mau collab dengan masyarakat, terutama dengan para akademisi, tapi nggak harus akademisi ya. Anda bisa, timnya bisa campur-campur. Misalkan Anda punya teman di kampus yang lain, ya monggo gitu. Anda bisa daftarkan tim Anda. Jadi bebas saja, timnya tidak mewakili kampus atau institusi tertentu. Anda bisa bikin nama tim sendiri gitu. Kemudian ini juga lagi digalakan oleh pemerintah kita. Smart City ini jadi gerakan yang menasional. Yang tadinya itu hanya kota-kota tertentu yang mengadopsi Smart City, sekarang kayaknya sudah berlomba-lomba setiap kota atau kabupaten yang ada. Tentu saja ini yang paling penting ya. Kita lihat apakah program ini punya peningkatan kualitas hidup, apakah dengan adanya Citra Niaga, adanya peningkatan Desa Budaya Pampang, dan juga peningkatan Taman Samarinda itu meningkatkan kesejahteraan hidup atau meningkatkan mungkin tingkat stres Anda bisa berkurang kalau Anda kongko di Citra Niaga atau Anda kongko atau olahraga di Taman Samarinda. Nah, itu tadi terkait dengan kualitas hidup. Ini ya tentu saja ini nanti apa ya, kalau kita lihat ini sebenarnya saya ambil dari ini ya, dari slide konferensi Kota Cerdas. Nah, ini biasanya program-program Smart City ini akan dibawa ke level di pemerintahan, dan nanti seperti yang kita lihat di awal-awal pertemuan bahwa program Smart City ini adalah paduan dari stakeholder yang ada di pemerintahan maupun juga yang ada di luarnya, ya, dari industri, dari dunia akademisi maupun dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, biasanya nanti akan diselaraskan program kerja yang ada itu dengan domain-domain yang lain ataupun dengan bidang-bidang yang lain. Ini semua terkait dengan pasal-pasal, nggak perlu kita bahas. Atau kalau Anda mau, ya Anda bisa baca sendiri. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Saya Pak. Silakan. Jadi kan seperti yang kita ketahui kan, Smart City di Samarinda itu kan ada apa? Ada Citra Niaga, Taman Samarinda, dan Pampang ya Pak? Itu sebagian kecilnya. Ada yang lain-lainnya juga. Gimana? Ada yang mau Nah, ditanyakan? kalau kita lihat secara langsung kan di Taman Samarinda dengan Citra Niaga ini kan bisa dibilang cukup sukses ya, karena perekonomian di sana juga naik. Kalau dengan Pampang sendiri bagaimana Pak? Apalagi di sana tempatnya cukup jauh kan dari perkotaan. Oke. Ada yang pernah kebablasan nggak kalau ke Pampang itu sering kelewatan gitu? Tahu-tahu sudah kelewatan gitu, atau nggak tahu tempatnya di mana gitu. Ada yang pernah? Kalau ada yang pernah boleh raise hand deh. Yang pernah kelewatan mau ke Pampang itu kan jalan ke arah bandara, atau kalau misalkan ada dari Samarinda ke arah bandara atau sebaliknya gitu kelewatan. Oke, ada satu orang yang pernah. Yang lain mungkin, atau yang pernah lewat jalan Samarinda ke Bontang atau ke bandara tapi nggak tahu ada Desa Budaya Pampang di situ. Boleh raise hand. Oke. Oke. Oke, cukup. 1-2 orang aja udah cukup ya. Dulunya di depan Desa Budaya Pampang itu jalan poros Samarinda
Bontang, Samarinda Bontang atau Samarinda Bandara gitu, ke arah Bandara Samarinda itu cuma ada penanda kecil aja, penandanya kecil, sama ada pintu gerbang gitu ya dengan ukiran Dayak. Nah, tapi sekarang kayaknya sudah dibuat seperti Taman Samarinda gitu, ada ikon atau jargon-jargon smart city-nya. Nah, ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan atau minimal membuat daerah pintu gerbang itu eye catching ya. Jadi begitu kita lewat tahu, oh itu ternyata Pampang ada di situ. Selama ini kan banyak yang nggak tahu kalau di situ ternyata ada Desa Budaya Pampang. Ini yang kejadian yang sering terjadi. Tapi dengan adanya pembaruan touching sedikit lah ya, touching yang minimalis gitu, tapi eye catching sehingga yang lewat itu tahu bahwa itu adalah Desa Budaya Pampang. Minimal punya rasa penasaran gitu. Ada apa di dalam itu? Ada hal-hal menarik apa saja yang bisa mungkin dilihat oleh kita ya, yang melihat pintu gerbang yang sudah di-touch. Di dalam juga sudah ditaruh juga beberapa akses point ya. Jadi pengunjung itu mungkin selain bisa browsing internet, diharapkan begitu kadang kan sinyalnya agak susah ya kan. Jadi diharapkan begitu berkunjung Anda bisa posting langsung ke sosial media Anda. Baik Anda posting ke IG ataupun Anda posting ke Facebook ataupun yang lain-lain. Minimal Anda share status atau story di WA gitu Anda lagi ke Pampang. Nah, ini juga akan meningkatkan jumlah kunjungan dan juga akan membantu masyarakat setempat ya. Mungkin nggak cepat, tapi efeknya ini mungkin akan dirasakan setelah sekian waktu atau sekian tahun. Ya harapannya sih seperti itu, dan juga masyarakat sana juga kita berharapnya juga tidak monoton ya, artinya menampilkan atraksi yang itu saja. Mungkin ada hal-hal yang lain, misalkan bisa ditambah dengan lomba olahraga tradisional budaya Dayak, misalkan nyumpit atau yang lain-lain. Nah, itu juga perlu, sehingga kalau kita berkunjung sekali dua kali itu kan bosan gitu, itu aja atraksinya. Mungkin perlu peningkatan yang lain. Nah, ini juga perlu partisipasi warga setempat sebenarnya untuk meningkatkan dalam tanda kutip daya saing atau daya jualnya lah dalam memajukan Desa Budaya Pampang tersebut. Jadi kalau ditanya sekali lagi, efeknya untuk sementara ya mungkin cuma itu ya, baru sebatas membuat daerah tersebut dikenal dengan harapan nanti jumlah kunjungan meningkat, terus di situ juga ada akses point yang bisa dipakai oleh pengunjung untuk posting, baik itu di IG maupun di sosial media yang lain atau di WhatsApp story-nya, sehingga ini bisa meningkatkan kunjungan yang lebih banyak. Dengan kunjungan yang lebih banyak diharapkan ya juga ada kontribusi terhadap warga setempat yang meningkatkan kesejahteraan. Mungkin itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau nanya? Kalau tidak ada, untuk perkuliahan kita pagi ini saya anggap cukup. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.